Cipta Kerja setelah disahkan harus menjadi solusi atas berbagai masalah kegiatan usaha di Indonesia. Pelaku usaha memperoleh kepastian hukum dan tenaga kerja buruh terlindungi hak-haknya secara konstitusional. Pembangunan ekonomi tumbuh merata secara nasional sehingga kesejahteraan masyarakat dapat terwujud. Dalam pandangan akhir praksi, kami menyetujui dan meminta kepada pemerintah untuk melakukan formulasi, sinkronisasi, dan harmonisasi Undang-Undang Cipta Kerja dalam NSPK serta aturan turunannya. Demikian pandangan yang kami sampaikan. Terima kasih. Pimpinan fraksi Partai Gerindra tertanda Haji Ahmad Mujani, Sekretaris Haji Desmond Mahesa, ditandatangani. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Endrawan, juru bicara dari fraksi Partai Gerindra. Ya, Eri Gunawan. Ergun. Ya. Ya. Siap, sudah. Baik, terima kasih. Selanjutnya kami undang juru bicara dari fraksi Partai Nasdem. Kami persilakan. Pak Tobas langsung nih turun tangan rupanya. Biasanya kalau Pak Tobas sih nyerahin aja biasanya. Pendapat fraksi Partai Nasdem atas rancangan Undang-Undang tentang Cipta Kerja disampaikan oleh Taufik Basari, nomor anggota A359. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati para pimpinan DPR, pemerintah yang diwakili oleh para menterinya yang hadir pada kesempatan pada hari ini. Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja sejatinya dimaksudkan sebagai upaya untuk membenahi masalah yang dihadapi bangsa ini, yakni tumpang tindihnya peraturan dan berbelit-belitnya perizinan. Melalui RUU Cipta Kerja ini, diharapkan dapat dicapai debirokratisasi dan deregulasi sehingga terdapat kemudahan berusaha dan penyederhanaan perizinan. Dengan terciptanya kemudahan berusaha tersebut, diharapkan iklim berusaha akan menjadi lebih baik dan akhirnya tercipta lapangan kerja yang dapat dimanfaatkan rakyat Indonesia. Dalam proses pembahasan yang berjalan, terdapat keinginan dari DPR RI untuk memberikan perhatian terhadap beberapa hal, antara lain memberikan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan terhadap UMKM dan koperasi, menjaga dan meningkatkan industri dan perdagangan nasional sebagai upaya untuk dapat menyerap tenaga kerja Indonesia yang seluas-luasnya, penyesuaian berbagai aspek pengaturan yang berkaitan dengan keberpihakan, penguatan, dan perlindungan bagi kelompok-kelompok rentan dalam pengelolaan ekonomi seperti petani, nelayan, pengusaha kecil, masyarakat adat, dan berbagai kelompok-kelompok masyarakat yang selama ini terpinggirkan akibat adanya aturan-aturan yang belum berpihak kepada masyarakat kecil. Penataan berbagai aspek pengaturan yang berkaitan dengan peningkatan ekosistem investasi, kemudahan, dan percepatan proyek strategis nasional yang berorientasi pada kepentingan nasional, yang berlandaskan pada ilmu pengetahuan dan teknologi dengan berpedoman pada haluan ideologi Pancasila. Kemudian, penataan regulasi yang dapat menjamin kelestarian lingkungan hidup dan penataan kawasan hutan serta berjalannya reforma agraria. Beberapa hal yang menjadi permasalahan faktual juga telah berhasil dirumuskan dalam pembahasan RUU Cipta Kerja ini. Permasalahan klasik dan menahun seperti ego sektoral antar lembaga berhasil dipertemukan dalam RUU Cipta Kerja ini. Di antaranya mengenai tumpang tindihnya pengaturan terhadap nelayan dan perikanan yang telah diatur dan ditata menjadi lebih baik. Kemudian adanya kebijakan satu peta atau one map policy merupakan hal positif yang telah disumbangkan RUU Cipta Kerja ini.
Demikian pula halnya terhadap konflik agraria dan kriminalisasi terhadap masyarakat adat diharapkan akan dapat diminimalisir dengan menghilangkan ancaman pidana bagi masyarakat yang tinggal turun-temurun dalam kawasan hutan dan beberapa ketentuan-ketentuan lainnya yang mempertimbangkan hak masyarakat adat. Pimpinan dan anggota DPR RI, pemerintah RI, dan rekan-rekan anggota DPR RI sekalian. Fraksi Partai Nasdem menyadari banyaknya sorotan, kritikan, dan penolakan terhadap RUU Cipta Kerja yang disusun pemerintah ini. Oleh karena itu, fraksi Partai Nasdem telah meminta masukan dari berbagai pihak untuk kemudian menjadi bahan bagi fraksi untuk memuatnya dalam daftar inventarisasi masalah atau DIM, dan kami bawa dalam diskusi saat pembahasan RUU. Fraksi Partai Nasdem juga mengucapkan terima kasih atas kesediaan dan keterbukaan pemerintah untuk mengkaji usulan-usulan fraksi Partai Nasdem dan kemudian mengakomodirnya dengan melakukan perubahan terhadap draft RUU Cipta Kerja. Beberapa di antaranya yang telah diperjuangkan fraksi Partai Nasdem, antara lain, ditariknya subklaster tentang pers dan subklaster tentang pendidikan dari RUU Cipta Kerja, sehingga pengaturan tentang pers kembali ke undang-undang existing untuk menjaga independensi pers, dan pengaturan tentang pendidikan juga kembali ke undang-undang existing sehingga prinsip nirlaba dalam sektor pendidikan tetap menjadi prinsip yang utama. Fraksi Partai Nasdem juga telah meminta agar pemerintah melakukan reformulasi terhadap klaster sanksi, sehingga yang awalnya klaster sanksi memiliki permasalahan konseptual telah diperbaiki rumusan-rumusan normanya. Beberapa hal lainnya yang patut dicatat adalah semangat bersama fraksi-fraksi dalam panja RUU Cipta Kerja untuk memberikan afirmasi terhadap kelompok-kelompok rentan seperti petani, nelayan, pengusaha kecil, masyarakat adat, dan masyarakat yang menghadapi konflik agraria agar mendapatkan jaminan perlindungan melalui RUU Cipta Kerja ini, sehingga RUU ini tidak hanya memberikan manfaat kepada investor dan pengusaha besar, melainkan juga memberikan perhatian kepada kelompok marginal tersebut. Pimpinan